Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NPM 2135131. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang salah satu tools yang digunakan untuk melakukan network scanning dan hacking tools. Nah, di mana ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan perusahaan dan juga otomasi. Baiklah, alat pemindaian jaringan itu digunakan untuk menyelidiki perangkat jaringan, server, host, dan juga TCP terbuka atau port UDP yang terbuka. Nah, contoh lain, alat pemindai itu adalah Nmap, Superscan, Angry IP Scanner, dan juga lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu tool saja, yaitu dengan salah satu tool yang bernama Nmap. Nah, apa sih Nmap itu? Nmap adalah network mapper yang merupakan sebuah tool atau open source untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Ia dirancang untuk memeriksa jaringan besar secara cepat meskipun ia dapat bekerja terhadap host tunggal. Nah, jadi Nmap ini digunakan untuk memeriksa jaringan dan juga mengetahui port-port apa saja yang terbuka di dalam jaringan tersebut. Baiklah, langsung saja ke contohnya. Misalnya di sini, nah, di sini jaringan yang digunakan yaitu kumparan.com. Nah, kumparan.com ini adalah sebuah website ataupun juga jaringan yang akan kita uji coba. Nah, caranya itu nslookup kumparan.com. Nah, maka di sini akan terlihat server, address, dan juga IP address dari kumparan.com. Ada banyak sekali. Nah, untuk itu kita menggunakan salah satu contohnya saja yang paling atas ini, kumparan.com dengan IP address-nya 104.18.129.231. Itu dia. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah nmap minv. Minv dengan IP address yang tadi. 104, 108, 130, dan 231. Nah, tujuannya ini untuk apa? Tujuannya ini untuk melakukan mapping di mana kita bisa mengetahui port apa saja yang terbuka nantinya dan juga port ataupun TCP apa saja yang terbuka di jaringan ini. Jadi bisa dilihat nanti setelah kita mengetesnya. Baik, langsung saja. Nah, sudah selesai. Inilah dia port ataupun juga TCP yang terbuka di IP ataupun jaringan tersebut. Nah, ada port apa saja? Ada port 80, ada port 443, ada port 8080, ada port 8443, di mana 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS, 8080 untuk HTTPS proxy, dan juga 8443 untuk HTTPS ALT. Nah, di mana ini adalah port yang terbuka setelah kita melakukan scanning terhadap IP tersebut. Nah, ini kan baru Nmap Minv. Untuk selanjutnya itu ada banyak sekali apa saja yang mau kita periksa. Misalnya, contohnya itu, nah kita bisa melihat tools apa saja yang ada selain Nmap Minv ini dengan melakukan cara hopping tree minha. Nah, inilah dia banyak sekali tools-toolsnya. Bisa dilihat dari Minha itu untuk help, Minv itu untuk version, Minc itu untuk count, Min itu untuk interval, dan juga lainnya. Masih banyak tools-tools yang bisa digunakan, tidak hanya terpaku pada Minv saja, tapi untuk mengetahui port-portnya atau port apa saja yang terbuka itu menggunakan Nmap Minv dengan IP address-nya
IP address yang kita tuju, yang ingin kita ketahui apa saja port dan juga TCP yang sudah terbuka. Baiklah, ini salah satu contoh tools menggunakan mmap. Baiklah, di sini saya akan menggunakan contoh lain atau tools lain untuk mengambil sebuah jaringan di mana nanti di situ ada input, ada output, dan juga ada nanti delay yang dihasilkan dari jaringan tersebut. Nah, kita menggunakan aplikasi apa? Aplikasi yang namanya Wireshark. Nah, kita tinggal masuk saja di Wireshark. Nah, di Wireshark ini kita akan menggunakan jenis jaringan yang namanya jaringan WiFi, di mana untuk mengetes datanya ataupun package-nya nanti. Nah, di sini saya akan menggunakan YouTube. Di sini saya akan menonton YouTube di mana untuk mengetahui package yang diterima dalam jaringan tersebut. Nah, misalnya ini dijalankan YouTube-nya, Wireshark-nya tinggal dijalankan saja. Nah, bisa dilihat dia jalan. Nah, misalnya kita stop, kita hentikan datanya atau package-nya. Nah, maka di sini akan tersimpan atau terdeteksi sebanyak 2002 package. Nah, package-package di sini nantinya akan diolah di mana terdapat throughput, output, dan juga delay-nya dari jaringan yang kita gunakan tadi untuk menonton sebuah siaran WiFi, sebuah siaran YouTube maksudnya. Nah, gimana cara menganalisisnya? Di sini bisa kita gunakan static capture file property. Nah, ini dia bisa dilihat bahwa package-nya itu ada. Nah, ini dia 2002 package. Nah, ini dia 2002 package di mana 2002 package ini tersampaikan dengan sempurna yaitu di displayed 2002 package juga. Nah, jadi di mana package tersebut 100% sempurna terkirim. Tidak ada delay, tidak ada package yang loss. Package loss itu tidak ada. Nah, tip span-nya itu berapa detik? Bisa dilihat ini 10,061 detik. Nah, ini ada average PPS-nya ada 199, ada average packet size-nya itu ada 1067. Nah, di sini ada byte-nya. Nah, byte-nya itu ada 2013 2136464. Nah, di sini juga di display-nya 2136464. Nah, di sini 100% tersampaikan. Nah, di sini average batch-nya ada 2012K. Nah, di sini average batch-nya itu ada 1698K. Nah, itu dia tadi cara menggunakan Wireshark di mana kita dapat mendapatkan informasi tentang jaringan yang sedang kita gunakan, di mana ada package apa saja yang terkirim, berapakah package loss-nya, dan juga average-nya, dan juga ada byte-nya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dengan menggunakan aplikasi atau tools yang bernama Wireshark. Nah, seperti yang dicontoh ini, package-nya sudah terkirim dengan sempurna, ataupun tidak ada yang namanya package loss. Biasa terjadi package loss itu dalam pengunduhan. Biasa kalau cuman untuk menonton YouTube saja, itu jarang terjadinya packet loss. Nah, packet loss itu biasa terjadi dengan mengunduh data yang sangat besar sehingga data tersebut gagal. Yang bisa dikatakan data tersebut korup. Atau misalnya 99% gagal, berarti 90%-nya itu sudah tersimpan di filenya. Sehingga kita ngulang lagi, maka akan banyak data yang bertumpuk. Akan tetapi data yang gagal tersebut tidak bisa digunakan. Nah, itulah dia yang namanya data korup atau packet loss. Nah, mungkin cukup sedemikian yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan dan menjelaskan cuma 2 tools saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.